Selamat datang di Pengabdi Toilet. Di episode kali ini, kedatangan tamu, seorang stand up komedian yang bisa jadi lucu, bisa jadi tidak. Kita belum tahu. Yang sudah-sudah harusnya lucu. Dia adalah Rahmat Ababil. Dan apakah Rahmat Ababil punya cerita horor yang bisa di-sharing ke kita semua? Langsung saja kita dengarkan penuturan dari stand up komedian Rahmat Ababil ini. Ya, kita sudah terhubung dengan saudara Rahmat Ababil di lokasi. Lokasi di mana, Bapak Rahmat? Kalau boleh tahu saya? Di teras rumah. Oh, di teras rumah. Posisi ada di teras rumah, ya. Puasa, Bapak Rahmat? Alhamdulillah hari pertama. Kenapa lihat-lihat ke belakang? Kayaknya takut ya. Enggak, soalnya biasanya ini burung, kalau gua kan punya lovebird. Iya. Ini biasanya kalau misalnya abis maghrib dia tuh suka bunyi kan. Ya kan? Yeah. Nah, sekarang tuh udah nggak bunyi lagi. Mungkin dia menghargai bulan suci Ramadan. Jadi dia bagus. abis maghrib dia udah nggak berkicau lagi. Bagus ya. Mungkin dia ikut bukber bersama tapi di burung. kandang. Bersama burung-burung yang lain. Oke, kalau begitu para penonton Pengabdi Toilet, silakan saudara Rahmat Ababil, ada cerita horor apa yang bisa di-sharing-sharing ke para netizen? Ada cerita horor. Ini cerita horor yang banyak dipertanyain orang, karena cerita horor ini gua up ke Instastory gua, dan ini cukup banyak mengundang reaksi netizen, sampai gue bikin live gitu. Ada dua sih cerita horor gua. Yang pertama itu cerita horor yang handphone gue sampai dibajak sama setan. Kenapa sebentar, maaf saudara Babil, handphonenya dibajak sama setan, ya kan? Iya, enggak, gue ada bukti-buktinya kok, tapi mungkin ditelusuri setannya, mungkin mantannya Bapak Rahmat, bukan ya? Tidak dong. Oh tidak, oke. Enggak. Okay. Terus yang kedua juga ada hubungannya sama kucing, karena gue waktu itu pernah ngelindas kucing, terus sampai diteror gitu sama siluman kucing. Nggak tahu sih gue nyebutnya siluman kucing. Cuman dua cerita itu yang gue sampai up ke media. Up ke media, ya Allah. Udah macam Deddy Kobuzer, luar biasa. Macam Deddy Kobuzer. Udah kayak yang ke media sosial. Udah kayak yang Lex Bumi Datar. Waduh. Jadi bagaimana? Jadi yang mau diceritain yang paling yang tadi kucing. Kalau siluman kucing mas, saya sering dengar cerita yang begitu-begitu. Atau yang dibajak setan. Mungkin yang dibajak setan boleh di-sharing itu bagaimana sistematisnya pembajakan itu. Dia nyewa hacker dari mana gitu. Oke. Jadi ini cerita ini dimulai waktu gua balik syuting Kuasa Ilahi kalau nggak salah. Ini kejadiannya udah setahun yang lalu apa gitu. Jadi waktu itu gue balik jam 2:30 dan memang selalu baliknya jam segitu, dan saat itu gue nggak ngerasain apa-apa sih. Gue kan nggak punya garasi ya, jadi parkiran gue sama rumah gue tuh agak jauh gitu. Jadi waktu itu gue balik, gue nggak ada perasaan apa-apa. Waktu itu gue balik biasa aja, karena gue kan salah satu orang yang skeptis lah sama hal-hal yang begitu gitu. Kalau tidak secara nalar, tidak gue buktikan sendiri, gue kurang percaya gitu. Apalagi kalau ada orang cerita, gue tidak terlalu percaya biasanya. Nah saat itu, gue nggak tahu, saat itu suasananya tuh lebih dingin dari biasanya waktu gue keluar dari mobil kan. Oh mungkin Bapak Rahmat sedang ada di Moskow, tidak ya? Mungkin lebih tidak dong. Atau di Amsterdam, tidak ya? Tidak dong, rumah saya kan di Ciracas. Oh Ciracas, jadi kan Ciracas nih yang dingin ya? Tapi Ciracas kan dekat sama Singapura, bukan sama Moskow. Bagus. Oke. Ya. Bagus. Oke. Nah, jadi gue keluar 2:30 waktu itu, jam 2:30. Saya keluar jalan. Nah, gue biasanya sih memang lewatin jembatan kan. Jadi kayak terhubung ke jembatan gitu. Nih parkiran gue, terus rumah gue sebelah sana gitu. Kayak jalan 5 menit 7 menit. Nah, gue jalan tuh ke arah jembatan itu, tiba-tiba
dari sebelah sana ada anak kecil kayak umur 2 sampai 3 tahun gitu, baru bisa jalan kayaknya. Terus dia kayak pakai celana pendek gitu, pakai celana pendek. Dari jauh lihat, ih, ada anak kecil malam-malam gitu jam segini. Orang tuanya mana nih? Terus papasan sama gue. Set. Gue tanya, "Dek, orang tuanya mana?" Dia nggak ngomong apa-apa, dia ngelihat matanya itu kayak kosong gitu ke depan, jalan aja biasa. "Dek, dek," gue bilang gitu. Terus dia langsung lewatin gue. Terus gue pikir, anjir nih, anak kecil malam-malam. Nah, yang baru gue sadari adalah malamnya itu malamnya kagak normal. Itu kan udah pagi 2:30 gitu. Gue ngeliat jam, anjir 2:30. Anak kecil keluar jam 2:30 ngapain anjir? Gue ngeliat ke belakang, anjir. Barangkali dia anak pramuka, bukan? Dia tidak pakai baju pramuka. Mungkin dia lagi... Tidak dong. Oh tidak, oke. Tidak dong. Soalnya tidak terlihat ini anak penggalang gitu. Ini anak kecil biasa aja gitu. Siapa tahu sudah pembina. Dia sudah pembina. Ya tidak mungkin. Tidak Daus mungkin, Mini ya. mungkin, kalau Daus Mini mungkin. Ya, karena dia kan memang badannya saja yang kecil, cuma kan tua. Ini kan benar-benar literally anak kecil gitu, Bang Kemal. Anak kecil. Terus buat belakang, ih masih ada. Terus gue bikin IG story. Karena gue pengen tahu aja, kan banyak juga ya, gue temenan sama tetangga-tetangga gue, siapa tahu pada ngeh itu anaknya siapa gitu, jam 2:30 keluar, dan dia itu ke arah jalan raya gitu, ke sana. Dari rumahnya ke arah jalan raya, terus, gue rekam pakai HP gue kan, gue ngomong gini, ih anak kecil ngapain nih jam 2:30 keluar gitu. Nah, terus di kamera gua, ini masih ada rekamannya ya. Di kamera gua. Oh nanti saya minta ya. Nanti saya minta ya. Iya nanti bisa. Nah di kamera gua itu tuh anak kecil itu makin jauh dia makin kayak transparan, Pak Kemal. Transparan terus, ih anjir, loh. Nah abis itu kamera gua tiba-tiba kayak apa namanya, memori gua sih nggak full ya. Jadi itu apa namanya, harusnya masih terus berlanjut kan, tapi di detik ke berapa mati sendiri gitu. Mati sendiri terus gue, kok kamera gue mati sendiri, gue langsung lari. Habis lari gue posting berapa lama itu udah banyak tuh yang DM tuh. Ih bang, perhatiin dah bang, lama-lama anak kecil itu makin jauh makin transparan. Gue perhatiin IG story gue, iya anjir, makin transparan ini anak kecil. Nah, habis itu banyak yang ngerespon, terus ada komik Papau namanya, atau Pau-Pau nggak lu? Tahu, ya. Oh, mohon maaf Bapak Rahmat, kenapa Bapak minum saya tidak ya? Mohon maaf, itu kok kurang ajar. Jadi saya haus, soalnya kalau misalnya ngomongin horor kan, gue merinding lagi soalnya kalau inget itu. Oh iya benar, terus. Okay. Nah, terus nggak lama dari situ itu kan gue emang kalau balik balik kerja atau balik habis nongkrong jam 2:30 pasti gue tidurnya pagi gitu. Gue nggak tidur saat itu. Nah, jam 4 terus makin banyak orang-orang yang nge-DM, terus gue repostin kan, kayak, ih, iya bisa jadi begini, gue kayak berspekulasi gitu sama komentar-komentar netizen. Nah, jam 4:30 mau subuh, handphone gue kagak bisa dibuka Instagramnya. Di handphone yang itu, nggak bisa dibuka Instagramnya. Nah, terus gue buka di Instagram di laptop, bisa gitu. Gue takutnya kan kayak akun gue kehack atau gimana kan. Gue ngeliat di laptop bisa Instagram gue dibuka, terus di HP adek gue bisa Instagram gue dibuka. Kenapa di HP gue yang ini nggak bisa dibuka nih? Gue udah ngikutin saran dari netizen, di restart udah, di uninstall udah, tapi tetap nggak bisa dibuka kayak begini terus. Padahal di laptop bisa, di HP lain bisa, tapi kenapa di HP gue nggak bisa dibuka ya? Nah, terus gue akhirnya nge-tweet lagi, bikin IG story lagi tuh pakai HP adik gue. Ini kenapa dah Instagram kayak begini? Lagi ada gangguan kah Instagram? Kata gitu. Enggak bang, Instagram aman-aman aja. Wah jangan-jangan itu bang, apa namanya, setan yang anak kecil itu. Iya. Terus kata dia gini, coba bang lu uninstall terus lu install lagi. Ya udah, gue uninstall tuh Instagram. Terus gue install lagi dan tetap nggak bisa dibuka. Ini gue bikin story-nya bang. Jadi ada videonya ketika gue nggak bisa buka Instagram, ada tulisan
not available gitu-gitu dah pokoknya Instagram nggak bisa dibuka tuh. Ada capture-annya ada. Ada capture-annya. Oke, nanti saya enggak video itu gue videoin semua Bang soalnya. Oke. Nanti minta lo kenapa minum lagi, kurang ajar sekali ya. Minum. Aus Bang, cerita serem. Narasumber kurang ajar. Ya, oke. Oke. Nah, terus kan ada yang netizen bilang gini, Bang, Instagram lu kayaknya nggak bisa dibuka. Apa gara-gara ada video anak kecil yang lu rekam itu, kata dia gitu. Jadi gue langsung, masa sih? Kata yang salah satu follower gue bilang, Bang, siapa tahu dia nggak suka, coba lu hapus aja itu, pasti Instagram lu bisa deh. Ya udah, akhirnya gue hapus video yang Instastory yang itu di HP adek gue kan masukin akun juga di HP adek gue hapus dan gue install lagi Instagram gue, tiba-tiba bisa saat itu. Ya, kan biasanya kalau kita berarti videonya kagak bisa dikirim dong ke gua, berarti nanti gua nggak bisa upload video YouTube-nya dong, jangan-jangan Aduh, gua nggak tahu, coba aja dulu. Okay. Tapi ini masih ada lanjutannya Bang. Oke. Ya boleh. Oke, coba aja dulu. Nah, terus gua hapus kan, terus gua install lagi. Biasanya kita kalau misalnya uninstall Instagram, terus kita install lagi, harusnya kita registrasi lagi dong, masuk lagi dong, harus masukin paspor, masukin user ID ya kan. Ini gua uninstall, gua install lagi, terus langsung kebuka Instagram gua kayak biasa. Dan anjir kok bisa begini ya. Nah, terus kata si Papau bilang gini, Papau yang komik cewek itu katanya gini, itu mah emang mainannya dia, Matt. Dia itu pengen nakut-nakutin lu, sebenarnya mah nggak apa-apa kata gitu. Aduh, tapi gua abis dari situ ada jam 6 pagi ada bunyi burung di rumah gua. Burung yang piak. Burung apa itu ya? Gitu, Bapak Ramet itu burung apa ya? Hah? Piak burung. Gua nggak tahu, gua nggak tahu itu burung apa. Tapi bukan burung yang piak. Biasanya itu burung hantu kan. Kalau ini kayak burung piak gitu. Nah, habis itu gua soalnya masih ngomongin soal setan itu. Akhirnya kok ada suara burung nih, gue bilang. Apa dia masih ngikutin gua ya? Langsung aja gua hapus lagi tuh story gua. Tapi story itu nggak gua hapus dari Instagram, gua simpen tetap. Video-video itu gua simpen gitu. Bukti-bukti juga gua simpen semua. Terus hilang tuh suara itunya tuh. Anjir, gua kata serem juga nih. Terus sampai beberapa teman-teman tuh ada yang merhatiin story gue yang ini nih, karena memang gue jelas sekali setelah kejadian ada anak kecil makin jauh makin transparan, HP gue itu ngehack Instagramnya doang, itu bener-bener gue rekam gitu. Sampai gue install lagi, itu gue buka Instagram itu balik lagi ke profil gue yang awal gitu, tanpa harus masukin password. Kayak udah dimainin gitu. Apa mungkin di dunia setan dia adalah hacker, gue juga nggak tahu gitu. Apa mungkin dunia setan sama dunia manusia itu sama gitu, kayak ada stand up komedian di setan, di dunia setan, ada hacker juga gitu. Bagus benar. Jadi kan, ada IT-nya di dunia persetanan tuh, ternyata ada bidang IT juga gitu ya. Iya. Maksudnya kan jin kan agamanya kan juga beragama, ada yang Islam, ada yang Kristen gitu. Terus pekerjaannya pun sama seperti manusia, bisa jadi itu tuh anak hacker gitu, anak hacker di Indonesia gitu, di dunia jin bisa jadi. Terusin coba punchline-nya ada nggak? Punchline-nya terus, kalau nggak nih saya skip nih. Iya, itu nggak ada punchline sih, kita mah ya monolog aja Bang, coba-coba. Jadi sebenarnya tuh, benar. Jadi sebenarnya udah selesai sampai di situ ceritanya berarti itu ya? Lu udah ngapus? Jadi, masih ada? Enggak. Jadi setelah beberapa minggu, gue dihubungin sama Bang Reno, apa kalau nggak salah. Bang Reno Venadi. Iya, Reno Venadi. Dia kan penyiarnya di Trax waktu itu. Nah, gue dihubungin, Matt, gue kemarin ngeliat lu IG story gitu-gitu, kayak itu transparan gitu, dan itu tuh memang bener-bener gue bener tanpa settingan sama sekali, karena memang itu ya gue improvisasi aja gitu untuk ngerekam itu. Akhirnya ya udah, besok itu dong cerita dong di Trax FM katanya tentang cerita horor itu. Kayak ada acara segmen horor gitu di Trax. Nah, akhirnya gue dihubungin tuh sama orang Trax ya kan buat cerita itu.
gue cerita nih, cerita kayak yang tadi aja cerita gue IG story gini-gini, terus tiba-tiba gue dengar ada suara gerbuk gitu di studio Trax, gitu kan. Terus dia bilang, kenapa tuh bang? Aduh, enggak, kayak ada hal yang terjadi di sana gitu. Terus itu gue ceritain lagi. Nah terus ada suara makin kenceng, tapi di telepon gue. Nah terus Kang Dika langsung nyudahin teleponnya. Oh gitu ya, Met, ya udah ya kita sudahi saja gitu gini kata dia. Ya udah, putus tuh. Nah gue nanyain sama Kang Dika, ternyata pas teleponan sama gue ngomongin itu tuh ada gangguan di sana. Jadi kayak audionya mati-mati, terus yang terakhir yang sampai dia nutup teleponnya katanya tong sampah jatuh sendiri kenceng banget gitu. Kayak dibanting gitu. Anjir, gua kata, wah ini kayaknya dia nggak mau lagi ceritain si setan ini gitu. Si makhluk astral ini. Nah, terus abis dari situ Instagram gua nge-like lagi bang, kayak gitu lagi bang. Setelah kejadian gua nelfon Trax FM, dihack lagi inian gua. Tapi untungnya karena mungkin setan ya, jadi dia nggak minta duit gitu kan. Biasanya orang dihack kan minta duit biar akunnya balik lagi kan. Ya, Karena mungkin mau mata uang didagangin kita buat sama jadi mata uang mau didagangin biar jadi akun fanbase-nya Dilan biasanya ya kan, fanbase-nya Iqbal. Iqbal. Nggak, karena kan mata uang kita sama dia kan beda, jadi dia bingung juga kalau minta nembus gitu. Ringgit Dolar kalau jin nggak kan salah ada. apa ya? Apa ringgit apa US dollars gitu? Mata Ya, uangnya tergantung US dollars apa? tergantung geografi jinnya sih bang. Kalau jinnya Iya. jin di Mikronesia ya mungkin mata uangnya dolar Mikronesia gitu. Kalau di kita nggak Mungkin tahu. dolar Afrika bisa ya, dolar Afrika Bisa, Selatan gitu ya. Ya bisa benar-benar. jadi dolar Afrika Selatan. Kalau nggak salah Afrika Selatan itu memang banyak jin di sana. Ya nggak lucu itu ya. Coba terus lanjut cerita Hah? ya. Oke, ini kenapa harus nyari lucunya sih? Ini kan mau cerita horor bang. Oh ya benar ya. Oke. Nah, dari situ Instagram gue nge-hack lagi tuh. Habis dari nelfon sama Trax FM itu. Habis itu, gue langsung kayak, anjir ini kenapa lagi? Karena gue nggak nge-post apa-apa. Jadi kan gue bingung untuk, nanggulangin ini. Kalau kemarin kan nanggulanginnya gue kan dengan ngapus postingan ini gitu. Terus, habis itu gue sholat lah tuh, minta supaya nggak gangguin gue lagi. Ibaratnya kan kalau misalnya kita sholat biasa kan setan segen gitu. Alhamdulillah habis gue sholat langsung balik lagi Instagram gue gitu. Oh, Nah berarti itu pesan moralnya adalah sebenarnya sholatlah sebelum lo disolatin, Matt. Pesan moralnya. tuh kan kenapa jadi ada pesan moralnya kenapa religi sih? YouTube Kenapa jadi Kemal horor religi? YouTube Kemal Palevi selalu ada pesan moral. Bagus. Horor religi kayak film Munafik ya, Munafik Malaysia. Bener Horor banget. religi, bagus. Terus habis itu udah selesai sholat sudah gitu. Habis itu selesai sholat sudah. Nah tapi yang burung piak setelah kejadian itu, gua setiap malam dimanapun random aja malangnya bang, gue selalu dengar suara burung itu bang. Suara burung itu. Jadi itu juga gue setiap cerita tentang ini dia kayak kayak ngasih tahu kalau misalnya gue jangan cerita itu lagi gitu. Terus kenapa ini lu ceritain, Rahmat? Ya nggak apa-apa kan, lu belum ngerasain efeknya, kali aja ada efeknya di lu kan, jadi punya cerita sendiri. Oke, kita stop video kali ini. lah kenapa di stop dong? Nggak, udah. Katanya sama Kemal Palevi. Iya, tapi ya cita-cita jadi haji lagi ya. Tapi itu dulu ya, tapi ya nggak ya panik juga sih. Piak-piak dulu, abis piak-piak tadi, Met? Abis piak-piak. Jadi suara burung piak-piak itu selalu ada setelah kejadian ini. Setiap gue cerita ini, habis cerita ini, ataupun sekarang malah lebih kayak nggak cerita ini pun kadang-kadang dia suka datang. Gue pernah ke Pontianak, ada suara burung itu bang. Piak. Gue kemanapun di kota yang gue datengin, kadang-kadang setiap jam 9 atau jam 12 malam suka ada suara burung itu. Sampai waktu gue ke Malaysia ada suara burung itu. Oh, yang lu naik Lamborghini itu? Porsche bang, Porsche. Iya, Porsche. Nah, karena video itu tuh masih nyangkut di handphone gua. Maksudnya itu kan ada di data Google Drive ya kalau nggak salah ya.
Kalau Android itu disimpan di situ. Nah, gue nggak tahu cara ngapusnya itu. Jadi dia tuh masih suka ngikutin. Terus bukan kemarin sih, kayak beberapa bulan yang lalu, Desember, adik gue tuh didatengin sama temennya. Nah, anaknya ini salah satu anak orang pinter lah gitu. Anak orang pinter. Nah, adik gue kan dia minjem speaker JBL buat di kamar dia mau dengerin lagu. Nah, dia minjem terus sama temennya nih, ya kan, sama temennya. Terus ngeliat gue lagi nonton YouTube waktu itu di laptop set. Dia temennya itu yang temennya adik gue itu kayak ngeliat gue tuh kayak ngeliat yang aneh gitu. Terus langsung kayak pergi gitu. Nah, abis udah pulang, adik gue cerita gini sama gue, Bang, kan temen gue yang tadi itu bisa apaan, kata gue. Bisa kali. Gitu. Oh, kirain bisa kali. Gue lagi serius, bisa kali. Masa begitu tiba-tiba? Iya, maaf Bang. Terus? Nah, terus bisa katanya. Oh, bisa ngeliat begituan. Nah, katanya waktu gue lagi main laptop, di sebelah gue ada anak kecil yang juga ikutan nonton. Anak kecil yang ikutan nonton. Terus kata dia nanya soal sama adik gue. Ikutan nonton gimana, kan kita kan gak punya adik yang lebih kecil lagi. Waktu itu adik gue yang paling kecil tuh masih bayi, belum bisa jalan gitu. Nah, terus dia tuh main beberapa kali, dan setiap dia ngeliat gue, katanya gue tuh selalu diikutin sama anak kecil, katanya dia. Nah, lama-lama gue jadi kayak penasaran itu kan. Gue samperin aja, lu katanya ngeliat gue selalu diikutin sama anak kecil, katanya. Emang anak kecil kayak gimana yang ngikutin gue? Ya, anak kecil kayak dia tuh cuma pakai celana doang, Bang, terus pandangannya pucat gitu. Nah, terus gue kasih lihat yang video gue kan masih ada tuh yang di HP gue. Waktu itu HP gue masih Samsung Note, ya kan. Gue kasih lihat yang kayak begini. Kenapa ada sombong ya? Gitu, kenapa ada sombong ya? Samsung Note tuh mahal loh ya. Kenapa ada sombong ya? Enggak, apa ya? Aduh. Bilangnya gimana? Di HP gue. Enggak, kalau di Samsung. Aduh, gue sombong kayaknya gue, Bang. Maaf ya, Bang ya. Iya, nggak boleh sombong, puasa lagi. Nggak boleh sombong, nggak maksudnya, boleh. Enggak, kan kalau gue kan sekarang udah ganti HP, bukan Samsung lagi gitu. Jadinya kayak takutnya nanti lu konfirmasi, mana katanya di HP lu ada, bukan HP gue yang ini, takutnya lu konfirmasi gitu. Makanya gue kasih tahu mereknya sekalian. Ya, biar gue kasih tahu, oh iya di Samsung Note, yang HP lu sekarang bukan Samsung Note lagi. Gitu terus sih, Bang. Kasih lihat tuh kan. Ya, terus lu kasih lihat gue kasih lihat. Gue kasih lihat videonya. Nih, yang kayak gini. Ya nih, kayak gini anaknya. Nih, sekarang tuh lagi ngedudukin kursi lu di kamar lu, kata gitu. Lu tahu dari mana dia dudukin kursi lu di kamar lu? Enggak, soalnya dia suka ngeliatin yang lu tonton, kata gitu. Dia nih ngikutin lu karena ada urusan yang belum selesai sama lu, kata dia gitu. Lu pernah bunuh anak kecil, Met? Kagak, kagak, Bang. Gila kali. Terus apa urusannya? Anak semut gua pernah. Anak kecil gue nggak pernah. Saya juga pernah. Anak belalang saya juga pernah. Tahu anak belalang diinjek, kasihan. Ya, jadi ternyata lagi, maaf. Iya, alasannya apa itu? Masalah belum selesai itu apa, Met? Katanya ada urusan yang belum selesai sama dia, kata gitu. Urusan apa nih yang belum selesai, kata gitu. Iya, katanya dia nggak suka diumbar-umbar gitu, Bang. Ada urusan, dia tuh nggak suka diumbar-umbar. Ada hal yang lu umbar-umbar yang dia nggak suka, kata dia gitu. Diumbar-umbar gimana gitu? Ini mungkin salah satunya. Lu ngasih lihat ini hampir ke setiap orang. Enggak, gue malah bikin IG story tentang ini. Nah, itu dia nggak suka, Bang. Sebenarnya dia tuh kan ada, setan tuh ada yang punya eksistensi, yang pengen punya ada eksistensi gitu, Bang. Kayak kuntilanak, genderuwo. Dia kan pengen ada eksistensi sampai dia dibikinin film. Nah, itu kayak dia senang gitu. Yeah. Kadang-kadang juga, nah, gue juga pernah waktu itu bikin konten horor, ya kan. Di situ tuh kayak ada setannya tuh terkenal namanya siapa gitu. Nah, tuh biasanya banyak setan yang ngaku-ngaku namanya itu supaya dia eksis aja sebenarnya. Nah, ini tuh salah satu setan introvert, Bang. Jadi dia tuh bagus. Iya, Bang. Dia kan sama, Bang, sifatnya. Ada yang introvert, ada yang pemarah, pemalu. Ini yang introvert. Dia kayak orang introvert, diumbar-umbar, dia nggak suka. Makanya dia ngikutin gue terus gitu. Terus gue harus kayak gimana? Gue tanyakan sama dia. Ya, lu setidaknya lu hapus lah ini, kayak gitu. Gue hapus, akhirnya gue hapus. Nah, gue hapus, pas gue ganti handphone lagi, ternyata, kan handphonenya gue kasih ke
bokap gue ya. Dan ternyata itu tuh kesimpan di filenya Samsung gitu bang, apa sih namanya kalau misalnya kita cadangan file itu, ada cloud iya gitu ada kalau di iPhone. cadangan file itu. Nah akhirnya kayak solusinya ngapus itu, dan sampai sekarang ya gue juga bingung itu cara ngapusnya gimana, karena file juga udah dalam banget, itu juga ada di ituan Samsung, Di format nggak bisa, Samsung, ya. Di format nggak bisa. Gue nggak tahu bang, gue nggak tahu itu videonya, karena kayaknya masih bisa ketemu kalau misalnya dihapus, kalau misalnya dicari gitu masih ketemu. Kemarin waktu dipakai sama bokap gue kayak keluar lagi di media tuh juga hapus, tapi sebenarnya itu nggak bener-bener kehapus, jadi masih kesimpan terus di cloudnya, karena kalau misalnya dia data itu kesimpan terus di up ke media yang bisa dilihat, dihapus ininya masih ada gitu, inangnya masih ada. Nah, mungkin nanti gue coba makanya kalau kita itu berbuat jahat, Matt, berbuat jahat apapun, selalu nanti bau bangkai itu akan keciuman. Pesan moral, Matt. Ini acara selalu kaya dengan pesan moral. Jadi janganlah berbuat jahat, teruslah berbuat kebaikan, Matt. Itu dia, supaya tidak ada kita kan kalau daftar jadi anggota MPR DPR selalu aib-aib kita diumbar-umbar, benar kan? Iya, betul. Itulah makanya buat yang lagi nonton episode kali ini, jangan suka berbuat kejahatan di masa lalu, karena nanti akan diumbar-umbar lagi oleh orang lain. Seperti saudara Rahmat ini. Saudara Rahmat ini tidak sengaja mengupload instastory video anak kecil itu, sampai sekarang itu video tidak hilang-hilang. Bahkan muncul lagi. Itulah kenapa kita itu harus selalu menjadi orang baik buat netizen yang sedang menonton. Pesan moral luar biasa. Acara ini akan kaya dengan pesan moral luar biasa. Begitu Rahmat. Jadi belum pernah kehapus itu, Mat, ya? Udah nggak bisa kehapus tuh ya? Iya, soalnya kalau dihapus itu muncul lagi gitu. Jadi selama belum dihapus berarti dia ngikutin gua. Udah berarti dia akan ngikutin pihak-pihak terus, tetap ada apa segala macam, tetap ada gitu ya. Akan ada terus tuh ya berarti, Matt, ya. Kemarin gue pernah live bang di loteng rumah gue, ya kan? Di loteng rumah gue live sama Bahrul apa kalau nggak salah, sama anak Win. Nah terus nggak kenal juga masalahnya, netizennya lu sebut Bahrul anak. Iya. Kakak kelas gue. Ya, kakak kelas gue di kampus. Nah, bener, nah itu bener. Kelas di kampus, terus ada suara piak-piak gitu. Terus kayak, tapi untungnya suara piak-piak itu bukan gua doang yang denger gitu, yang lain juga denger. Kayak gua beberapa kali keluar kota tuh suka ada suara itu gitu. Dan kata si temennya adek gua, ya itu sih dia nggak bakalan berhenti nggak ngikutin kalau misalnya urusannya belum selesai. Apa urusan yang belum selesai ngapus ini? Gue juga bingung ngapusnya gimana gitu. Masih dia nggak suka gua simpen filenya dia gitu. Sampai sekarang terakhir tuh waktu gue live tuh ada suara piak-piak, terus gue tanya, lu denger gak suaranya? Denger gitu. Tapi gue tuh sampai sekarang nggak pernah ngelihat bentuk burungnya tuh kayak gitu. Tuh ada lagi bang, suaranya bang. Ada, Matt. Ya. Coba lu. Kagak dengar gua. Iya, coba bawa. Tuh, denger gak lu? Tuh, denger gak? Nggak kedengeran, Matt. Coba gua ke atas. Iya, coba di atas deh ya. Habis itu kita tutup ya, itunya sekalian closing lu di atas sana ya. Coba mana? Tuh. Denger gak suara lu? Tuh. Nggak kedengeran di gua tuh, nggak kedengeran. Nggak kedengeran suara ya? Iya, nggak kedengeran. Mungkin nanti netizen denger, cuma gua nggak denger tuh, Matt. Tuh. Cak. Nggak denger gua. Berarti itu lu doang tuh pas itu kan. Mungkin jauh aja kali ya. Harusnya kalau gua main ke rumah lu mungkin gua denger gitu, Matt. Mungkin, Matt. Iya, lu mungkin denger lu. Matt, bisa kali terang-terang lagi, Matt. Jangan gelap-gelap begitu, Matt. Oke. Gua bawa lagi ya. Saya jadi takut, Matt. Jadi intinya adalah mungkin inti pembicaranya adalah itu ya. Kalau kita rangkum semuanya episode kali ini tuh bahwa ada beberapa orang yang mungkin makhluk halus ini tidak bisa tidak mau diganggu. Cuma tujuannya acara ini adalah untuk nge-share hal-hal bahwa sebenarnya kita harus menghormati hal-hal yang gaib gitu, Matt. Sebenarnya, Matt. Jadi gini, Matt. Gue pernah nonton acara di Netflix. Judulnya adalah Haunting of Hill House, ya kan? Ini adalah menurut gue adalah horor terbaik yang pernah Netflix tayangkan. The Haunting of Hill House, ratingnya juga bagus. Di situ sebenarnya ceritanya itu tentang horor, tentang hantu gitu. Cuman
Di situ tuh ngajarin kita bahwa sebenarnya hantu itu atau makhluk gaib itu tidak sepenuhnya selalu jelek atau menakutkan, men. Kadang-kadang mereka tuh butuh respect. Jadi tujuan acara ini, kenapa gue bikin acara ini adalah untuk sebenarnya kita lebih respect lagi sama makhluk gaib. Jangan sampai ada rahmat selanjutnya. Wah. jangan kau instastory lagi demi konten, jangan begitu Rahmat, saudara Rahmat. Enggak, tapi gue cuma pengen nge-share aja bang, sebenarnya nggak ada tujuan buat nggak itu. Apa-apa, tapi bagus, ini share yang positif menurut gue. Jadi semoga netizen yang nonton acara kali ini akan jauh lebih respect kepada makhluk-makhluk gaib, bahwa sebenarnya makhluk gaib itu ada. Nah, kalau ada makhluk gaib, berarti seharusnya kita tuh percaya Tuhan dan sebenarnya malaikat-malaikat itu ada, luar biasa. Acara kali ini ada pesan moral bahwa acara ini tujuan acara ini adalah mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Ingat, Rahmat berhenti diganggu ketika apa netizen? Ketika dia sholat. Ketika Rahmat sholat berhenti. Itu dia netizen. Jadi apapun makhluk gaib ini berusaha mengganggu apa segala macam, ingatlah selalu kepada Tuhan bahwa Tuhan itu ada. Wih, luar biasa. Acara ini luar biasa. Bobo sekali, saudara Rahmat. Bobo. Jadi terima kasih buat saudara Rahmat, karena kalau saya lanjutkan ceritanya, saya juga jadi kebawa takut ini. Ya. Apalagi saya apartemen baru pindahan, Bapak Rahmat. Iya. Saya pikir ada ceramah-ceramah berani ya. Enggak juga. Tetap mental saya mental penakut juga. Jadi buat Bapak Rahmat, saya ingin cerita ini dipanjangin lagi sampai sejam berjam-jam. Saya pasti Bapak Rahmat masih ada yang mau di-sharing. Cuma nanti Bapak Rahmat boleh deh di episode yang lain lagi, nanti saya undang lagi. Pasti kan ada cerita, ada yang kedua tuh. Nanti saya undang lagi di episode yang lain. Cuma buat episode ini cukup dulu lah, karena saya jujur aja saya jadi takut juga. Apalagi tadi burung piak-piaknya keluar lagi. Jadi ada lagi. Ntar kalau misalnya ini masih bunyi-bunyi terus, coba gua rekam ya. Masuk nggak ke HP? Ya, coba lu rekam ya. Soalnya masih bunyi. Ya. Oke, kalau gitu thank you buat saudara Rahmat sudah mau sharing ceritanya. Ya, sampai bertemu di episode selanjutnya lagi. Ntar saya undang lagi ya. Terima kasih. Siap. Sawadikap. Terima kasih Bapak Kemal. Sawadikap. Ya, itulah tadi episode saudara Rahmat Ababil, dan semoga kalian bisa mengambil hikmah dari acara ini, bisa mengambil sebuah pesan moral yang bisa kalian terapkan di kehidupan kalian sehari-hari. Semoga acara ini bermanfaat, dan sampai bertemu di episode selanjutnya. Thanks for watching and don't forget to like, comment, and subscribe. Jangan lupa komen lagi buat kalian, siapa tahu kalian punya cerita horor yang bisa di-sharing dan kita bisa ambil hikmah dan pesan moralnya. Ya, silakan aja, karena acara ini selalu via Zoom online ya. Mau nanti COVID-19 sudah selesai, acara ini tetap via Zoom meeting ya. Jadi buat kalian yang mau sharing cerita horor kalian juga bisa langsung komen aja di bawah, nanti bisa saya telepon langsung via internet, via Zoom. Oke? Thanks for watching and don't forget to like, comment, dan subscribe. Sampai berjumpa lagi di episode Pengabdi Toilet selanjutnya. Luar biasa.